merupakan salah satu dari 10 negara dengan penduduk terbanyak. Banyaknya penduduk memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia ini adalah menumpuknya sampah di lingkungan sekitar. Berdasarkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2022 bahwa sampah yang sudah menumpuk sebesar 35,9 ton. Sedangkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN pada tahun 2022, sampah yang sudah terkelola sebanyak 62,49% dan sisanya belum ataupun tidak terkelola. Pada kejadian tersebut, bahwa ada kejadian nyata yaitu pada pondok pesantren di Tahun Pedang, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, dengan jumlah sampah anorganik lebih dari 5 kilo, sampah organik sebesar 5 kilo, dan minyak jelantah sebesar 1 liter per harinya. Dari permasalahan tersebut, santri Pondok Pesantren Miftahul Huda melihat adanya potensi usaha yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah dan minyak jelantah. Namun, terdapat keraguan untuk memulai usaha karena minimnya pengetahuan. Maka dari itu, santri Pondok Pesantren Miftahul Huda mengusulkan adanya program pelatihan pengelolaan sampah. Dengan ini, kami persembahkan program optimalisasi pengelolaan sampah, sinergitas green economy sebagai usaha berkelanjutan. Pengelolaan sampah menjadi hal yang penting sebagai solusi efektif dan efisien untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Dengan menerapkan pengelolaan sampah yang efisien, kita tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap program pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan program yang sedang digaungkan oleh Kementerian, yakni Sustainable Development Goals atau SDGs dalam konsep Green Economy, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial, namun tetap dengan mempertahankan atau menjaga kelestarian lingkungan. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian internasional yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2030. Pengelolaan sampah termasuk ke dalam tujuan SDGs ke-12 yang memiliki target untuk mengurangi separuh sampah yang dihasilkan dan mengurangi kerugian makanan. PKMTM ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengedukasi para santri dalam mengolah sampah menjadi produk turunan yang bernilai ekonomis. Yang kedua, mengajarkan HPP atau harga penjualan pokok. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sosial media dalam pemasaran produk. Masyarakat ini memiliki manfaat untuk 3 pihak. Yang pertama, bagi pelaksana program, yaitu sebagai sarana dalam melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi dan sebagai wadah dalam mengaplikasikan ilmu yang kita miliki. Yang kedua, bagi mitra, yaitu sebagai penunjang laporan kemajuan, laporan akhir, dan akun media sosial. Metode pelaksanaan dari kewirausahaan produk hasil pengolahan sampah yaitu ada 5 tahap. Yang pertama pra, kedua pelaksanaan, ketiga ada perhitungan HPP, yang keempat digital marketing, dan juga yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Untuk pra kami akan melaksanakan sosialisasi, sedangkan untuk pelaksanaan kami akan melaksanakan 2 tahap. Yang pertama ada optimalisasi dan juga ada pelatihan pengolahan sampah. Untuk pelatihan pengolahan sampah ini akan menghasilkan 3 produk. Yang pertama ada Maggot, yang kedua ada Ekobrik, dan yang ketiga ada sabun cuci piring dari minyak jelantah. Untuk digital marketing, sasaran kami ada di WhatsApp, website, Instagram, dan juga Shopee. Ekobrik memiliki keunggulan yaitu menjalankan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Sehingga sampah-sampah yang tidak bisa digunakan kembali seperti sampah plastik dapat dikendalikan dan dapat dimanfaatkan dalam pengurangan sampah. Maggot merupakan solusi dari penguraian sampah organik. Maggot dapat dibudidaya di lahan yang terbatas. Selain itu, maggot dapat dijadikan pakan alternatif karena memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi, serta memiliki nilai ekonomis apabila diperjualbelikan. Kemudian, sisa dari maggot ini dapat dijadikan kompos organik. Selanjutnya, sabun cuci piring dari minyak jelantah merupakan cara solutif dalam pengurangan limbah. Pembuatannya yang mudah, murah, dan ramah lingkungan. Anggaran biaya dan jadwal kegiatan akan dilampirkan sebagai berikut. Kita, sebagai generasi muda penerus bangsa, harus berkontribusi untuk menjaga lingkungan negara Indonesia. Jadilah bagian dari solusi, bukanlah polusi.